Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Di suatu desa, ada sekelompok mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas dari kampus, yaitu KKN. Mereka memilih sebuah desa yang indah dan hijau, tepat berada di bawah kaki gunung berapi aktif. Saat malam hari, mereka melakukan persiapan untuk kegiatan esok dan bersiap untuk tidur. Namun, saat mereka bangun, di desa terasa berbeda. Tidak seperti biasanya, langit terlihat gelap gulita. Warga sampai panik, terdengar ricu oleh Devi, salah satu dari mereka, menandakan keadaan di desa tidak baik-baik saja. Woi bang, ada yang nggak beres? Kenapa sih? Lu ada apaan sih ya? Keluar orang pada lari-lari. Kenapa sih? What happened? Ya gimana sih, gak ngerti. Kan aku keluar mau siap-siap mandi. Tiba-tiba gempa. Semua orang pada panik. Katanya gunung mau meletus. Oh my god. Iya, aku juga kaget. Makanya ayo buruan bangun. Ayo yang pada kemana? Iya bener dong, sabar dulu. Mereka pun keluar untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Kalian baru pada bangun? Ya ini ada apa sih sebenarnya? Tadi malam terjadi gempa, dan yang tadi adalah gempa susulan. Para warga khawatir gunung yang di sana akan meletus. Ya begitu. Gimana kalau kita sekarang siap-siap saja? Jika terjadi sesuatu kita sudah siap dan punya rencana. Rencana gimana? Rencana untuk antisipasi warga, kita buat posko sebagai tempat pelindungan mereka. Kita juga harus membuat warga agar tidak panik jika terjadi sesuatu. Ide bagus. Sekarang kita siap-siap dulu. Nanti kita kembali berkumpul di sini untuk berdiskusi. Ya setuju banget. Ayo. Setelah bersiap-siap, mereka pun kembali berkumpul untuk berdiskusi tentang apa yang harus mereka siapkan dan lakukan untuk mengantisipasi bahaya gunung meletus jika terjadi. Di mana kita akan membuat posko? Ya aku punya ide. Bagaimana di ruangan serbaguna yang bisa dipakai warga? Sepertinya tempat itu strategis dan sedikit lebih jauh dari lokasi gunung. Carakan ini secepatnya. Di luar keadaan benar-benar sangat kacau, langit gelap dan warga sangat panik. Aku setuju mengenai tempat tadi, sangat strategis. Selain itu, nanti kita harus sampaikan materi kepada mereka seputar gunung meletus dan bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan agar mereka tidak terlalu panik. Aku setuju. Sekarang kita bagi-bagi tugas, 3 orang ke balai desa untuk mengurus warga ke sini dan 3 orang lagi tetap di sini untuk bersiap dan berjaga-jaga. Mereka pun berpencar untuk melaksanakan tugas masing-masing. Devi, Guntur, dan Ajeng pergi ke balai desa untuk mengajak para warga pergi ke posko. Ibu dimohon untuk tidak panik. Sekarang ayo kita ke posko untuk berlindung. Ya Bapak dan Ibu silakan ikut bersama Ajeng untuk posko sekarang. Mari. Di posko, Sarah dan Hana sedang menyiapkan tempat untuk para warga beristirahat terlebih dahulu. Sumpah Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon tenang dulu. Tujuan kami membawa bapak dan ibu ke sini adalah sama-sama untuk melindungi diri kita sendiri dari bahaya yang sedang terjadi di luar. Kami akan memberikan beberapa arahan untuk Bapak dan Ibu agar tidak terlalu panik untuk menghadapi fenomena alam gempa bumi yang terjadi tadi pagi dan hubungannya adalah dengan gunung berapi aktif. Baik, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam itu terjadi
terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Getaran gempa yang begitu kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Jadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas plat Pasifik, dan tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyaknya gunung berapi. Bapak dan Ibu jangan khawatir, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan guna mengatasi sebelum, sesaat, dan sesudah gempa bumi. Pertamanya adalah kita harus mengenali tentang apa itu gempa bumi. Bapak dan Ibu harus memastikan struktur dan letak rumah Bapak Ibu agar dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi. Kedua, kita harus mengenali lingkungan tempat kita tinggal dan melakukan aktivitas. Cari tempat yang paling aman untuk berlindung. Terus perabotan seperti lemari, kabinet, dan lain-lain diatur menempel pada dinding kampus, diikat dan lain-lain untuk menghindari jatuh, roboh, bergeser pada saat terjadi gempa bumi. Ukur benda yang berat sedapat mungkin berada pada bagian bawah. Cek kestabilan benda yang bergantung yang dapat jatuh pada saat gempa bumi terjadi, misalnya lampu dan lain-lain. Jangan lupa selalu siap kotak P3K, senter atau lampu baterai, radio, makanan, suplemen, dan air untuk berjaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saat terjadi gempa bumi, kita harus melindungi badan dan kepala kita dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau mencari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan goncangan. Apabila memungkinkan, kita bisa lari keluar. Jika berada di luar bangunan, kita hindari bangunan tinggi seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan hati-hati jika tempat kita berpijak terjadi keretakan tanah. Jika Bapak Ibu sedang mengendarai mobil, keluar, turun, dan menjauh dari mobil. Hindari jika terjadi pergeseran dan kebakaran. Di area pantai jika sedang terjadi gempa bumi dikarenakan dapat memicu tsunami. Dan jika kita berada di daerah pegunungan, kita harus menghindari daerah yang mungkin terjadinya longsor. Setelah terjadi gempa bumi, kita harus memikirkan baik-baik keselamatan kita dan orang sekitar. Hindari dan jauhi apapun yang berbahaya. Periksa lingkungan di sekitar, jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa karena kemungkinan masih terdapat runtuhan. Jangan berjalan di daerah sekitar gempa karena kemungkinan terjadi bahaya susulan masih ada. Dengarkan informasi mengenai gempa bumi dari radio apabila terjadi gempa susulan. Jangan pernah terpancing oleh isu atau berita yang tidak jelas sumbernya. Yang terakhir, jangan panik dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa demi keamanan dan keselamatan kita semuanya. Bapak Ibu, sekian informasi seputar gempa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika yang kami berikan dirasa kurang. Kami hanya ingin kita semua selamat dan tidak ada korban jiwa ataupun hal yang tidak diinginkan. Jika Bapak dan Ibu ingin meminta tolong kepada kami, insya Allah kami siap membantu. Terima kasih dan jangan lupa untuk selalu menjaga keselamatan dan hidup sehat. Setelah mendengarkan informasi yang diberikan oleh para mahasiswa, warga pun merasa lebih tenang dan mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa. Sekarang, warga tidak kepanikan. Neng, tunggu Neng. Terima kasih ya. Berkat kalian semua, kami di sini menjadi lebih mudah untuk melakukan apapun. Banyak manfaat yang kalian berikan untuk kami. Kami berterima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian, pekerjaan kalian, apapun yang kalian ingin dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang indah, dan semoga apa yang kalian inginkan bisa tercapai. Pada KN di sini. Semoga Ibu sehat selalu ya. Ya, sama-sama. Tidak seberapa dengan apa yang kalian berikan kepada kami. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.